Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini hari Jumat. Alhamdulillah sudah melakukan rutinitas olahraga. Ini salah satu bentuk usaha saya dalam menjaga kesehatan. Teman-teman, di hari Jumat yang insya Allah penuh barokah ini, saya ingin sedikit berbagi dengan teman-teman semua. Wabil khusus teman-teman yang berada di channel YouTube saya, di AFA Channel. Pada video kali ini, di tengah kucuran keringat sehabis olahraga, saya ingin berbagi atau bercerita seputar bisnis. Teman-teman, saya sering kali mendapatkan pertanyaan seputar bisnis, baik ketika saya mengisi seminar-seminar bisnis atau melalui inbox atau WhatsApp. Nah, pertanyaannya serupa, yaitu apakah ada ataukah bisa bisnis dimulai tanpa modal? Ya, tentu kalau bicara modal di sini adalah bicara uang. Ya, apakah bisa bisnis dimulai tanpa harus modal uang? Maka saya akan jawab dan saya akan pastikan bisa. Karena dulu ketika saya memulai bisnis yang saat ini saya jalankan di rumah bersama istri saya, hingga saya punya banyak mitra reseller dan agen. Ketika dulu awal membangun bisnis, saya memulainya tanpa menggunakan uang atau memulai dengan menggunakan materi. Di sini saya akan bercerita ketika dulu awal saya membangun bisnis, ketika awal saya dulu memulai bisnis tanpa uang. Di sini saya akan coba berbagi pengalaman lah dengan teman-teman yang mungkin saat ini bingung mau memulai bisnis tapi tidak punya modal uang. Mau memulai bisnis, bingung modal uang yang harus dikeluarkan pertama kali berapa. Dulu ketika saya memulai bisnis di Orlin Indonesia, modal yang pertama kali yang paling besar adalah modal kepercayaan. Tips yang pertama teman-teman. Pertama, ketika kita tidak memiliki uang atau materi yang cukup untuk memulai bisnis, yang dilakukan pertama kali adalah datangi atau kunjungi teman-teman yang saat ini memiliki produk untuk dijual. Banyak teman-teman, banyak mereka yang memproduksi barang, memproduksi misalnya makanan atau fashion segala macam. Mereka membutuhkan tim untuk menjual produknya. Mereka membutuhkan marketing untuk menawarkan produknya ke para calon pembeli. Nah, ini adalah kesempatan buat kita. Ini adalah peluang buat kita untuk mencoba berbisnis tanpa uang. Kita datangi teman kita tersebut, lalu menawarkan diri untuk menjualkan produknya. Saya, kalau di posisi produsen atau pembuat produk, ketika ada yang menawarkan diri menjual produk saya, pasti saya senang. Saya akan dengan senang hati mempersilahkan teman saya yang menawarkan diri menjadi marketing atau menjadi penjual dari produk-produk saya. Silahkan bawa barangnya, silahkan tawarkan barang saya, silahkan tawarkan produk saya ke teman-teman calon pembeli. Dia akan merasa terbantu ketika ada teman yang ikut membantu menawarkan produk buatannya, produk jualannya kepada calon pembeli. Nah, itu yang saya lakukan ketika dulu memulai bisnis home decor di Orlin Indonesia. Saya punya teman, beliau memproduksi beberapa produk home decor, dan saya ditawarkan. Waktu itu walaupun pada awalnya bukan saya yang mendatangi tapi beliau yang menawarkan untuk menjualkan produknya dengan cara challenge. Bahasanya kurang lebih seperti ini. Silahkan bawa barang saya, harus laku dalam waktu sekian hari. Waktu itu saya diberi kesempatan seminggu harus menghabiskan sekian piece produk yang beliau buat. Alhamdulillah, karena waktu itu ada keinginan untuk bisnis, waktu itu alhamdulillah produk yang saya bawa bisa laku, bisa laris di pasaran, bisa ketemu dengan pembelinya. Catatan yang pertama kali dari tips tersebut, dari tips pertama tadi teman-teman, pertama adalah modal kepercayaan, modal kejujuran. Ini penting. Kita meskipun punya uang, punya materi yang banyak, tapi kalau diawali dengan ketidakjujuran, ketidakterbukaan, lama-lama uang itu akan habis. Jadi bagi saya,
Pertama kali yang harus dilakukan ketika mau memulai bisnis tanpa modal uang adalah bagaimana memposisikan diri menjadi orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya ketika dititipi barang. Tentu ini adalah modal yang paling utama dari setiap bisnis sebenarnya. Kejujuran dan memposisikan diri menjadi orang yang dipercaya. Kita yakinkan teman kita bahwa kita bisa dititipi amanah, bahwa kita bisa dititipi produknya. Secara hitung-hitungan bisnis, tentu ini akan membantu teman kita yang punya produk. Tapi posisikan dulu diri kita, pribadi kita, menjadi orang yang bisa dipercaya. Berikutnya, teman-teman, selain tips tadi memposisikan diri menjadi orang yang dipercaya, orang yang bisa dititipi produk jualan, yang kedua adalah bagaimana kita setelah punya produk, setelah ada produknya, kita melihat pasar. Kita mencari target pasar. Target yang cocok dari jualan kita ini, misalnya kita punya produk kerudung misalnya, maka target jualan kerudung kita ini siapa? Tentu secara hitung-hitungan realnya targetnya pasti perempuan. Usianya berapa tahun? Misalnya kerudung itu cocok untuk usia dewasa kah, usia anak-anak kah? Tentu ini ada kualifikasi kan. Ini yang harus diperhitungkan oleh teman-teman ketika ada produk. Maka kalau saya terbalik teman-teman, kalau teman-teman yang lain biasanya melakukan riset pasar dulu, kira-kira nih produk yang lagi laku di pasaran ini apa. Kalau saya enggak, saya cari produk dulu, baru cari target market, baru cari target pasar. Jadi polanya dibalik kalau saya, ya terserah sih, itu nyaman yang mana. Apakah teman-teman mau riset dulu, cari produk yang cocok itu mana. Kalau saya kenapa beranggapan saya punya produk dulu, baru cari target market. Kenapa? Karena setiap produk itu saya selalu meyakini setiap produk itu pasti ada targetnya, pasti ada target marketnya. Teman-teman, kalau saya prinsipnya ketika saya mencari target market dulu, maka akan banyak produk yang bisa kita jual. Justru akan membuat saya bingung, akan membuat kita bingung produk apa yang akan, misalnya gini, target marketnya atau riset pasarnya adalah perempuan. Perempuan usia 17 sampai 30 tahun misalnya. Tentu produk yang disukai oleh usia tersebut banyak. Maka saya akan jadi orang yang bingung, ini kira-kira jual apa dulu nih. Malah bingung nanti karena saking banyaknya produk yang harus dijual. Kalau saya enggak. Kalau saya cari dulu produknya, misalnya saya jualan tikar lipat sekarang yang merek Orlin Indonesia. Ketika saya punya produk tikar, maka saya akan list target pasarnya. Jadi itu polanya. Kenapa saya menyebut polanya saya balik? Kalau saya nggak riset dulu. Kalau riset menurut saya, riset penting. Tapi malah akan menjadi banyak pertimbangan nantinya. Jadi kalau riset itu kan hasilnya pasti cocok nggak cocok. Ini bagus, ini enggak. Kalau riset kan gitu. Malah nantinya bagi saya yang tidak terlalu ngerti dengan urusan data, ya, maka saya akan udah cari aja dulu produk jualannya. Misalnya produk makanan, teman kita ada yang suka buat keripik ya, singkong atau keripik ubi atau keripik sejenisnya. Setelah saya dapat keripiknya, ya, maka saya akan tentukan target marketnya. Saya akan tentukan pasarnya. Saya berikutnya akan cari pasarnya. Keripik ini cocoknya untuk siapa? Misalnya untuk anak sekolahan, untuk pelajar, untuk yang suka ngemil. Nah, udah ketemu tuh. Jadi kalau di Bali cari riset dulu, maka akan banyak produk yang disukai oleh usia target market. Jadi begitu polanya ya. Kalau saya cari produk dulu, baru target market, baru cari pangsa pasar. Lalu ada pertanyaan berikutnya, terus gimana cara jualannya? Teman-teman, jualan itu menurut saya simple. Bawa produk, promosikan, tawarkan, nanti akan ketemu dengan pembelinya. Selalu seperti itu. Jadi kalau misalnya mau jualan, mau bisnis, tapi nggak pernah promosi, ya nggak ketemu sama pembelinya. Ya, karena prinsip jualan itu promosikan, tawarkan kepada teman kita, keluarga kita, saudara kita. Banyak peluang ketika kita mempromosikan sebuah barang atau suatu produk. Oke teman-teman, itu saja berbagi hari ini ya. Semoga bisa menjadi sedikit banyaknya menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau memulai usaha, mau memulai bisnis tapi masih bingung harus mulai dari mana. Jadi intinya ada dua teman-teman. Pertama, kejujuran ya, menjadi orang yang siap dipercaya, dititipi amanah. Dan yang kedua, mencari target pasar dari produk yang sudah kita bawa tadi. Dan berikutnya ya, setelah kita punya produk, lalu
berusaha untuk menawarkan produk tersebut kepada target market yang sudah kita tentukan di awal. Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada ide atau ada sesuatu materi yang mau dibahas terkait bisnis, ya silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like. Bila ada manfaatnya video ini, silahkan share supaya banyak teman-teman kita yang saat ini mungkin mau memulai bisnis tapi masih bingung mulainya dari mana. Saya Adi Fikri Humaydi. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.